Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidar Bagaskara. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teknologi pencegahan korosi, yang mana ini adalah tugas pengganti UTS Kimia Dasar 2 saya yang diampu oleh Ibu Dina Rahmawati. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya mempunyai rekan kerja atau teman sekelompok, yaitu bernama Muhammad Nur Fikri dengan NIM 211060036, sedangkan saya sendiri dengan NIM 211060063. Kami berdua dari kelas Kimia Dasar S1 TI 05A. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep dasar korosi dan teknologi pencegahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan korosi. Apa sih korosi? Korosi adalah proses alami yang menyebabkan kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Umumnya, korosi terjadi karena logam berinteraksi dengan oksigen, air, atau bahan kimia lain, sehingga membentuk senyawa yang merusak logam itu sendiri, seperti karat. Nah, teknologi pencegahan korosi sangat penting dalam berbagai industri, karena dapat memperpanjang umur logam, menjaga keamanan struktur, serta menghemat biaya. Nextnya, selanjutnya poin kedua, yaitu tentang reaksi kimia dalam korosi, yaitu terbagi menjadi dua, bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Kita jelasin satu-satu ya. Di sini saya akan membahas tentang bilangan oksidasi terlebih dahulu. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang hilang atau diperoleh oleh suatu atom dalam suatu reaksi kimia dalam korosi, yaitu logam seperti besi atau Fe akan mengalami perubahan bilangan oksidasi saat bereaksi dengan O2. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Contoh pada reaksi korosi besi yang membentuk karat yaitu Fe2O3, yaitu berawal dari 4 Fe plus 3O2 menjadi 2 Fe2O3. Dalam reaksi ini, besi atau Fe mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 yang berbentuk unsur menjadi plus 3 jadi senyawa atau Fe2O3, yang menunjukkan bahwa besi mengalami oksidasi. Next, yang kedua yaitu ada reaksi redoks. Reaksi redoks terbagi menjadi dua, yaitu ada oksidasi dan reduksi. Oksidasi sendiri yaitu proses di mana suatu zat kehilangan elektron, meningkatkan bilangan oksidasinya. Sedangkan reduksi yaitu proses di mana suatu zat menerima elektron, menurunkan bilangan oksidasinya. Pada korosi besi besi dioksidasi, yaitu besi kehilangan elektron, dan oksigen direduksi menerima elektron. Contohnya itu sebagai berikut, sebagai contoh di bawah, yaitu Fe menjadi Fe3+ ditambah 3-, yang mana di situ terdapat oksidasi. Lalu reduksinya itu terjadi di O2 ditambah 4E-, jadi 2O2-, itu terdapat proses reduksinya. Reaksi oksidasi dan reduksi ini berjalan secara simultan dalam proses korosi. Next. Oke, selanjutnya teknologi pencegahan korosi berdasarkan konsep redoks.
Untuk mencegah atau memperlambat korosi, beberapa teknologi pencegahan dikembangkan berdasarkan prinsip reaksi redox dan pelindungan fisik atau kimia. Berikut adalah beberapa metode umumnya. Yang pertama itu ada lapisan atau coating. Lapisan pelindung berupa cat, plastik, atau logam lain diaplikasikan pada permukaan logam. Tujuannya adalah menghalangi kontak langsung antara logam dengan lingkungan yang dapat menyebabkan korosi. Contohnya, penggunaan cat anti karat atau lapisan seng atau yang bisa disebut dengan galvanisasi pada baja. Oke, yang kedua ada proteksi katodik. Metode ini memanfaatkan logam lain yang lebih mudah teroksidasi atau logam anoda untuk melindungi logam utama atau bisa disebut logam katoda. Misalnya, pada pipa baja di bawah tanah, seng ditempelkan pada permukaan baja. Seng ini memiliki potensial elektroda lebih rendah daripada baja, sehingga seng akan teroksidasi terlebih dahulu dan baja akan tetap terlindungi. Oke, seng melepaskan elektron, sementara baja tetap terlindungi dari reaksi oksidasi. Selanjutnya ada inhibitor korosi. Inhibitor korosi, bahan kimia yang disebut inhibitor dapat ditambahkan ke lingkungan korosif untuk menghambat laju korosi. Inhibitor korosi bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam atau mengurangi reaktivitas lingkungan sehingga korosi menjadi lebih lambat. Selanjutnya ada manfaat teknologi pencegahan korosi. Jadi teknologi pencegahan korosi memiliki banyak manfaat penting, yaitu yang pertama bisa meningkatkan daya tahan logam. Nah, dengan memperlambat korosi, logam menjadi lebih tahan lama dan jarang memerlukan penggantian atau maintenance. Yang kedua, menjaga keamanan. Jadi korosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur seperti pada jembatan, kendaraan, dan juga peralatan industri. Nah, baik, masuk ke kesimpulan. Jadi teknologi pencegahan korosi merupakan upaya penting untuk menjaga keandalan dan ketahanan logam dalam berbagai aplikasi. Dengan memahami prinsip reaksi kimia, bilangan oksidasi dan reaksi redox, berbagai metode dapat digunakan untuk memperlambat atau mencegah proses korosi, melindungi infrastruktur, serta menghemat biaya pemeliharaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan juga Bagas tentang materi teknologi pencegahan korosi. Kalau misal ada salah, yang koreksi atau mungkin pengen nambahin bisa tulis di komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.